Baik ya, selamat malam saudara ya. Bertemu lagi di kelas kita ya di jaringan ya. Hari ini kita akan membahas mengenai cara testing ya. Meskipun nanti ini harusnya kita lakukan dengan menggunakan komputer, tetapi hari ini saya akan lakukan dengan simulator saja. Jadi teman-teman yang membawa handphone, smartphone ya, atau laptop itu sekalian bisa menyiapkan Cisco paket tracernya. Oke, ya. Nah nanti ada pun peraturannya setelah kita live ini, jadi ada peraturan baru yang setiap minggunya kita update, ya setiap minggunya oleh Stekom itu diupdate. Itu adalah teman-teman nanti harus melakukan like, komen dan subscribe ya berupa namamu itu ya, kemudian hadir dan sebagainya itu di YouTube dan disiarkan. Maksimal adalah sebelum jam 23.59. Ya, artinya jam 23.59 malam ini teman-teman sudah harus presensi begitu. Bisa dengar saudara-saudara, teman-teman? Cek monitor. Ketua, Pak Ketua. Cek. Halo, saudara-saudara. Bisa dengar kan? Bisa. Ya, Bisa, Pak. Teman-teman. Ya, Pak. Ya, presensi ya, di YouTube dan di Siakat. Itu adalah jadi presensi Anda di kelas online seluruh dosen. Artinya nantinya saya tidak perlu membuat laporan manual, secara manual itu tidak perlu, tetapi langsung diambilkan dari Siakat itu, ya. Sehingga jika Anda tidak presensi sebelum jam 23.59 pada hari yang sama, maka Anda dianggap membolos, tidak masuk. Begitu. Hari ini partisipannya adalah 21. Berarti nanti harus ada 21. Ya, misalkan kelas kita lebih kegabungan, ya berarti gabung aja. Bisa mengingatkan kepada temannya, ya selalu presensi. Itu nanti berlaku di seluruh mata kuliah begitu. Ya, jadi saya himbau saudara-saudara setelah ini betul dan siakat ada, saudara-saudara bisa melakukan presensi langsung. Oke, ini nanti dianggap sebagai kehadiran. Aksal matikan mute mic-nya, Aksal. Ya. Oke, sudah, terima kasih. Nah, oke. Ya, sambil dipersiapkan Cisco paket tracernya, sudah siap, saudara? Sudah siap? Ya. Sudah siap? Monitor. Ya, bisa sambil makan ya, tapi jangan sambil nyuci ya, nanti nyuci nggak fokus ya, atau disambil nonton berita yang lain jangan ya. Sambil makan, sambil duduk-duduk nggak apa-apa. Oke? Nah, Cisco paket tracernya akan kita mulai. Jadi hari ini kita akan belajar mulai pengetesan. Ya, pengetesan itu adalah digunakan ketika kabel kita sudah jadi ya, posisinya sudah jadi, artinya sudah bisa digunakan dan dites di LAN tester itu sudah dalam keadaan sempurna, baik, gitu ya. Nah, maka langkah selanjutnya adalah kita itu ya, mengetes kabel kita, gitu ya, mengetes. Cara mengetesnya bagaimana, Pak? Ya ini saya terangkan menggunakan simulator saja ya, lebih gampang ya, lebih mudah Anda ikuti juga. Oke, saya share dulu. Nanti saya butuh monitor dari Bu Ketua. Ya. Sudah terlihat, teman-teman, saudara? Paket tracernya? Monitor? Ya. Sudah. Nah, yang pertama adalah kita menggunakan pengkabelan lurus. Ya. Saya loreng. Jadi saya akan coba menggunakan
pengkabelan lurus dulu. Ya. Ini ada yang mau masuk sebentar ya. Sambil dipersiapkan. Oke, selamat datang Mas Ilham dan Dewangga. Ya. Silakan untuk langsung mematikan mic-nya. Ya, selamat datang di kelas online kita. Oke, saya membutuhkan di sini PC, ya. PC, kalau nggak punya PC bagaimana Pak? Ya laptop lah di situ ada ya. Laptop ya nggak apa-apa ya. Punyanya laptop ya Pak, ya laptop ya. Ini saya delete. Oh ini nggak kelihatan gitu saya ya. Saya geser dulu bisa nggak? Windows saya tertutup ini ya, komen miliknya ini aplikasi Zoom-nya ya. Sebentar, saya stop share dulu. Ini saya panahnya nggak bisa dipakai. Panahnya sebentar ya. Nah, pindah lighting saya dulu. Saya terlihat. Oke, saya kembali lagi ke share. Muncul, saudara, terlihat. Cek, mana Pak? Lihat. Sudah lihat. Oke. Kita praktek yang mana dulu? Mau yang mana dulu? Lurus atau yang silang dulu? Manut ini saya. Yang mana? Saudara yang ingin di Lurus dulu gak apa-apa, Pak? Oke, lurus ya. Berarti lurus kita perlu banyak device. Ya, bisa device-nya banyak. Oke. Ingat baik-baik ketika kita menggunakan strike group, begitu ya. Berarti kapan kita menggunakan strike group? Kapan kita pakai pengkabelan lurus? Apabila lurus. Apabila Device-nya sama mungkin. lurus. Ketika antar device itu berbeda itu, Pak. Ya. Prinsip kerja. Oke, berarti kalau yang ini sama, ini tidak bisa menggunakan teknik Makanya cross. Ya, ini cross. Maka yang hari ini karena kita butuh yang lurus, maka saya butuh end device. Konsentrator ya, alatnya adalah konsentrator. Berarti kalau di lab itu ada switch di situ yang pojok itu sebelah pojok. Kalau kita di lab 21, ini saya butuh switch. Switch-nya untuk kali ini kita tidak spesifikan sembarang sih. Ya, saya kasih di sini. Kita hover, ya ini banyak ya. 24 ya portnya. Enggak masalah. Jadi yang penting Anda bisa dulu. Ya. Kita hubungkan banyak device ini enggak masalah ya. Tapi berbasis backbone ya, karena kita kemarin pengkabelannya adalah pakai kabel ya. Tidak ada yang pakai Wi-Fi. Dan ini kita menggunakan backbone. Nah, contohnya adalah seperti ini. Bila kita ingin mengkoneksikan laptop menggunakan hub switch, bisa mulai dari 5 port ya. Ada yang 4, ada yang 8, ada yang 16, ada yang 4, ada yang 48. Gitu. Tapi khusus ada yang 4 dan 5 itu bukan kelipatan ya. Memang disediakan untuk itu dari pabrikan. Bisa mematikan mic-nya. Yang belum mematikan mic, cek supaya tidak masuk noise di penjelasan kita. Nah, oke, kita terus kemudian kabelnya itu seperti biasa. Berarti kita butuh yang lurus, straight group. Nah, ini dicolok di portnya ya, di port Ethernet. Periksa dulu di laptopmu, punya atau tidak. RJ45 port ya. RJ45 port di laptopmu atau komputermu.
ya. Ini baru Anda bisa hubungkan ke sini. Ya, saya kasih jangan satu ya, mulai 2 ya. Satu ini biasanya untuk nanti kita hubungkan multiple LAN ya, misalkan pakai 1. Ini saya hubungkan ke 2, jadi tidak 1 yang saya pakai. Oke, ini biarkan nanti dia akan nyala sendiri. Coba kita cek dulu. Kelihatan nggak windownya ya? Muncul nggak? Saya klik 2 kali. Ambil nggak? Kelihatan. Nggak kelihatan. Jadi windownya. Ini klik 2 kali. Ya, nanti akan muncul window dari switch ini. Tapi ini kita lupakan dulu, nggak apa-apa ya. Jadi kabelmu yang kemarin sudah jadi, dicolok ke sini ya, ini sudah hijau ya. Dicolok dari laptop ke switch ya. Kalau switch ini sebenarnya kabelnya kita yang sudah jadi, yang lurus itu kita sambungkan ke sini. Ya. Kemudian kalau Anda punya device yang lain, ya, langsung dimasukkan di tempatnya. Berarti ini urut nomor 3. Supaya nanti kita terjadi masalah di jaringan ini, kita mudah untuk mengkoreksi ya. Kemudian kalau Anda di kantor atau di rumah yang menggunakan PC, langsung dipasang di sini. Nomor 4. Dan terakhir PC 2. Nah, kalau kita lihat bisa detailnya, kita buka detailnya enggak ya? Laptop ini. Oke, saya coba share ya. Ini dia buka Windows soalnya. Coba saya yang akan share ke detailnya laptop. Cek. Apa sudah terlihat? Ketua, terlihatkah? Cek monitor. Terlihat? Barnya ya Terlihat. sudah. Lihat, Pak. Cek. Nah, ini Lihat, Pak. dari laptop. Kalau Anda klik 2 kali, hasil isinya ini. Coba zoom ini. Nih. Zoom lagi bisa enggak? Oh, nggak bisa. Nggak bisa, Pak, udah. Nah, ini gambarannya layoutnya adalah layout pada laptop saudara, ya. Tapi ingat, tidak semua laptop sekarang ada port RJ45 ini. Tidak semua laptop. Apalagi laptopnya yang tipis. Mungkin ini sudah digantikan dengan model colokan yang lain gitu, yang lebih kecil. Kemudian nanti Anda harus colokan itu baru dikonversi ke RJ45. Itu ya. Jadi teman-teman bisa melihat sendiri di laptop masing-masing. Oke, saya nyalakan laptop. Ya, ini bisa dimatiin di. Oke, biar nyala. Nah, ini layoutnya seperti ini, RJ45 kita kuncep di sini, ya. Kalau posisinya terbalik, artinya ujung kabel 1, ujung kabel 2, ini tidak ada masalah ya. Tidak apa-apa. Ini langsung kita sekalian tes. Pakai statik ya. Kita tahu kenapa ini statik ya. Karena kita tidak tidak memanggil routing ya. Tidak memiliki router, jadi kita kasih dia manual. Sorry. Di sini konfigurasi. Ini kasih aja kelas C paling gampang 168. Nah, subnet 1 saya kasih 2. Nah, ini untuk LAN yang simpel ya. Sebenarnya ini saya testing ini bukan untuk bicara soal protokol maupun ini ya topologi ya. Saya tidak bicara soal itu. Saya menyederhanakannya dengan cara membuat simulasi dari kabel yang sudah kita gunakan ya. Oke, sudah keluar dari shop. Kemudian masuk ke yang lain, begitu. Misalkan saya PC ya sekarang ya. Ini saya share lagi.
Jadi saya ambilkan yang gampang saja. Jadi kabel Anda ini yang kemarin Anda sudah buat, itu langsung ditancap di laptop, tancap di switch atau hub. Ya. Atau HAP router boleh. Ya, HAP router di portnya nomor, berarti kalau HAP router itu biasanya yang paling kecil itu portnya 4. Ya. Nah, itu bisa Anda tancap di posisi selain masukkan internet. Jadi satu port untuk internet, yang lain digunakan untuk seperti ini, hub atau switch ya, sebagai extend ya dari sebuah jaringan. Yang ini saya coba kasih IP. Ini seperti saya keluar dari sharing, kemudian saya klik dulu ya PC ya. Jadi kita akan praktek di PC kalau enggak punya apa namanya, enggak punya laptop ya. Mana sih PC ya. Muncul terlihat saudara? Layout PC muncul? Muncul ya. Ini coba saya zoom in. Ini bisa nyala juga bisa mati. Jadi di paket dasar ini bisa langsung seperti keadaan awalnya ya. Nah ini Ethernetnya ditaruh di depan ya. Tapi kebanyakan ini sebenarnya di belakang komputer PC gitu ya. Desktop itu ya yang biasanya Anda lihat di meja lab gitu ya. Seperti itu. Nah, ditancap di sini di LAN-nya ini. Ya. Langsung masuk ke kartu jaringan ya. Oke. Zoom lagi nggak bisa. Nah, setelah itu yang Anda lakukan adalah saudara-saudara, setelah IP-nya sudah, segmennya sudah ya. Lakukan ping. Ya. Kabel itu. Nah, nantinya coba kita mungkin saya mungkin akan coba mempraktekkan. Kita coba kasih beban gitu. Atau nanti teman-teman bisa mencoba. Ini kita kasih beban. Ya, artinya beban itu gimana, Pak? Kalau cuma simple PDU kan gampang, ke sini itu kan gampang ya. Dari laptop ke PC 2 ini kan gampang, kalau cuma PDU cuma pang-ping-pang itu kan gampang. Ya. Tapi masalahnya kita tidak akan melakukan simple PDU. Tetapi kita harus melakukan sharing folder. Laptop 1 atau PC 2 yang akan menjadi servernya. Ya, teman-teman bisa sharing folder enggak ya? Sudah punya pengalaman? Halo, cek. Cek. Jadi untuk mempraktekkan kabel Anda ini, ya. Jadi untuk mempraktekkan ini, gimana Pak? Untuk mempraktekkan ilmu ini, teman-teman harus menggunakan sharing folder. Sehingga laptop 1 yang nangis silakan diamankan dulu. Ya. Ya. Oke, sudah aman? Teman-teman, disalam dulu mic-nya. Oke, coba saya share lagi screen-nya. Jadi, saudara-saudara, kelihatan ya, muncul ya? Muncul? Kelihatan. Yep. Oke, terlihat ya? Betul, Pak. Iya, kelihatan, Pak. Mengetes jalur Anda ini, kemampuan kabelmu itu, kita harus melakukan testing. Tidak hanya dilakukan dengan cara ping. Kalau ping kan gampang ya, karena yang bekerja hanya PDU ya. Itu sangat ringan sekali, bahkan tidak memiliki beban, bahkan TCP/IP pun tidak akan bekerja begitu. Kalau kita lihat di situ. Tapi yang saya maksud adalah kita memberi beban itu adalah di sini kita kirim file. Teman-teman akan mengirim file dari laptop ke PC2, tetapi file itu ukurannya besar. Ya. Seperti kalau Anda pernah menggunakan IDM itu loh, ya. Cuma di sini nanti prosesnya tidak seperti IDM ya, terlalu agak sedikit lama. Tapi yang ini karena ini menggunakan LAN, kecepatannya adalah 10/100 atau 100/10.000, maka dia akan ditransferkan lebih cepat. Begitu. Tergantung mediummu ini. Kalau yang kemarin kabelnya adalah kabel UTP cut berapa, begitu. Yang Anda gunakan itu cut berapa. Ya.
Kalau itu isinya cut 5, ya, maka performanya tidak sebagus yang cut 6. Ya. Tetapi meskipun Anda juga menggunakan kabel UTP cut 6, namun konsentrator Anda masih menggunakan 10/100 dan belum mendukung gigabit, maka juga hasilnya sama. Paham? Paham dulu, teman-teman? Mbak. Jadi ketika Anda menyambungkan kabel itu, Anda lihat medium secara keseluruhan. Kan di sini ada konsentrator ini. Kalau kita menggunakan lurus ya, ini kan bentuk konsentrator. Konsentratornya ini ketika Anda di sini yang Anda krempeng itu cut 6, kabelnya mediumnya ini adalah merupakan kabel cut 6. Ya. Ini kabel cut 6. Maka lihat dulu konsentratornya. Yang ada di sini. Konsentratornya dilihat dulu apakah Anda menggunakan 10/100 atau 100/10.000. Bedanya gimana, Pak? Lihat konsentratornya itu ada di tulisannya depan. Ya. Biasanya ada standar Ethernet 10/100 gitu ya. Itu kecepatannya ini, kecepatan Ethernet Anda ini 10/100 ya. Tetapi yang untuk konsentrator ini bisa 10/100 dan 100/10.000. Itu artinya adalah kecepatannya. Dan kapasiti data yang bisa dilewatkan di situ. Semakin baik mediumnya, semakin baik kabelnya, maka semakin juga menuntut konsentrator ini juga lebih baik atau lebih bagus. Begitu. Ya. Jadi saya ulang, kalau nanti Anda praktek tancap ke sini menggunakan kabel cut 5. Ya. Kemudian konsentratornya 10/100, maka Anda akan mendapatkan kecepatan juga up to 10/100. Up to ya, Pak Jerry ngomongnya up to. Up to itu artinya bagaimana, Pak? Ya tidak sampai 100 Mbps ya. Megabit per detik gitu ya. Biasanya kurang lebihnya ya segitulah di jangkauannya gitu ya. Tapi itu sangat cepat loh ya. Kalau misalkan Anda menggunakan LAN itu lebih cepat. Oke, Mas Lambang silakan bergabung. Lebih cepat daripada kita menggunakan jalur internet. Begitu. Ya. Maka jalur LAN ini bisa Anda gunakan alternatif untuk membangun misalkan ada satu server. Ya. Anda membangun server lokal untuk kantormu ini. Server, gitu ya. Maka ketika Anda menarik data, jangan lewat internet, tapi lewat LAN. Atau, misalkan Anda menggunakan VoIP, Voice over Internet Protocol, maka lebih baik Anda menggunakan jaringan ini. Pakai IP phone namanya. Ya, pakai IP phone, nanti menggunakan IP lokal yang ada di sini. Jangan Anda lempar pakai Skype atau kita ini, ya. Zoom dan sebagainya itu ya. Itu terlalu memakan bandwidth ya, kemudian terlalu lamban kalau dia datanya besar begitu. Maka LAN menjadi solusi yang sangat baik ketika Anda tahu pengelolaannya. Nah, berarti ketika kita bicara mengenai medium yang kita buat kemarin, itu untuk mengetesnya harus dikasih data yang besar. Caranya gimana, Pak? Anda sharing folder di sini. Pernah melakukan sharing folder? Sharing folder? Sudah pernah? Pernah. Sudah? Nah, besok mungkin akan kita praktekkan setelah UAS itu ya. Jadi nanti kita akan coba praktek ya. Jadi komputernya kan itu hari Kamis itu yang ada banyak ya. Ini saya hanya membawa laptop satu. Sharing folder gampang sih. Pokoknya Anda buka, kalau Anda menggunakan Windows 7, cukup dari klik kanan, pilih folder yang akan di-share, kemudian pilih sharing. Ya, mungkin kita akan praktekkan itu untuk mengetes besok ya. Ini sementara logikanya dulu saya ceritakan sebelum nanti kita masuk ke luasnya gitu ya. Nah, panjang kabelnya gimana, Pak? Medium saya. Jangan melebihi berapa, Pak? Masih ingat? Bu? Saudara? 100 meter. 100 meter ya. Jadi Pak. bentangan ini jangan sampai lebih dari 100 meter. Kalau sudah 100 meter bagaimana? Kalau sudah sampai 100 meter? Nggak bisa.
Loh, bukan nggak bisa. Nggak bisa ditransfer. Harus Tambah powernya. bukan powernya, yang ditambah adalah konsentratornya. Operatornya. Yang ditambah konsentratornya. Bukan nggak bisa loh. Ini panjangnya Tidak. 0 sampai 100. Terus kalau sudah 100 gimana? Nggak bisa, Pak. Ayo kita kerja kamu nanti ya. Kalau caranya begitu nanti kamu nggak kerja itu. Ya, tetapi ditambah konsentrator. Ini konsentrator ini sebagai penguat ya, saudara-saudara. Ini kan ada listriknya. Jadi data ini dilewatkan lewat medium ini dia pakai listrik. Ya. Dia pakai listrik. Artinya kalau listriknya semakin jauh bentangannya, ini listrik juga akan semakin lemah. Akibatnya apa, Pak? Kalau datanya lemah, ya. Kalau listriknya lemah, datanya ya tidak akan sampai di tempat tujuan. Begitu. Ya. Tidak akan sampai di tempat tujuan. Maka dia butuh konsentrator untuk sebagai penguat. Ini berbeda dengan konsep repeater ya. Jangan disamakan dengan konsep repeater. Kalau repeater itu berbasis signal. Ya, penguat signal. Kalau ini penguat backbone. Ya, penguat jaringan berbasis backbone seperti ini. Ketika saya nyebut backbone ini berarti berbasis medium kabel. Ya. Oke, jadi paling pendeknya berapa, Pak? 1 meter harusnya. Kalau tidak nanti dia akan ada noise aneh-aneh begitu. Dan kita tidak mau connect, kadang RTO dan sebagainya itu. Itu noise yang kalau terlalu pendek gitu. Ya. Jadi biasanya 1 meter sampai 100 meter jangkauannya itu dari medium yang kita kabel listrik ini. Ya. Kemudian kabel listrik digunakan untuk menyambungkan medium yang berbeda. Jadi kalau Anda menggunakan berbagai medium yang berbeda, yang memiliki Ethernet port, maka silakan ditancap. Ya. Kemudian kita tes. Ya, tesnya menggunakan menggunakan data yang besar. Karena Anda punya big data, Anda punya data lake, atau Anda memiliki film, ya, atau memiliki game yang gede, ya. Data yang besar, ukurannya sekitar 10 gigaan atau software, begitu Anda berbagi software. Maka ini cobakah besok kita akan lakukan bagaimana cara men-sharingnya. Saya nanti besok akan ajarin men-sharing. Kemudian melihat datanya. Data yang ter-sharing itu menggunakan pantauan ya, pantauan data. Mungkin nanti teman-teman akan saya kenalkan dengan Wireshark, gitu ya, untuk memantau pergerakan data, begitu ya. Jadi teman-teman nanti akan saya kenalkan dengan tool bernama Wireshark, tapi itu setelah pembahasan ini aja, pembahasan gitu, apa namanya, UAS ya. Jadi kita UAS dulu, kemudian nanti dibahas, ya kita akan saya bagikan di situ posisinya untuk menambah pengetahuan teman-teman. Oke. Nah kemudian ingat, ketika Anda mencolokkan ke sini dan ke sini medium, jangan dipaksa ya. Sekali lagi ketika tidak masuk ke dalam port Anda susah gitu. Seperti yang kemarin, jangan pernah dipaksa. Berarti crampingnya Anda belum sempurna itu. Harusnya langsam ya, tidak sulit begitu. Kalau Anda mengcrampingnya langsung berbunyi klik begitu. Oke, sambil diskusi 5 menit, silakan nanti saya tambah lagi. Ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Diskusi. Sejauh ini paham? Konsentrator bentuknya gimana, Pak? Iya, Bi. Konsentrator itu fungsinya bentuknya kayak gimana? Konsentrator ini hub atau switch. Jadi konsentrator. Kamu belum pernah ngerti switch atau hub? Kalau switch sudah pernah, Pak. Cuma namanya bukan konsentrator sih, lebih langsung ke nama switch atau hub gitu. Oke, konsentrator itu istilah, Mas. Ya, seperti Anda. Anda termasuk golongan laki-laki, ya kan? Lagi yang bilah. Perempuan. Tetapi konsentratornya manusia. Paham? Oh ya. Paham, Pak. Jadi konsentrator itu. Paham. Nah, konsentrator itu apa? Contohnya, ya gitu loh. Jadi manusia itu contohnya apa? Manusia itu ya ada laki-laki, ada perempuan, Pak. Gitu loh. Ya. Nah, konsentrator itu apa, Pak? Contohnya ya switch dan hub. Tetapi bukan router. Sekali lagi bukan router. Jadi konsentrator itu hanya
device yang berfungsi sebagai extended, ya. Fungsinya adalah memperlebar jaringan. Paham ya, kayak listrik itu berarti colokan itu. Misalkan terminal, Anda kan sering bawa terminal satu untuk bersama itu toh. Nah itu berarti konsepnya seperti itu. Buat colokannya jadi banyak. Anda nyolok ke sumber power satu, ini ke listrik PLN. Nanti teman Anda nyolok di colokan Anda dan seterusnya gitu ya. Konsepnya seperti itu extended ya. Mengextend, menambah begitu, memperluas begitu. Jadi untuk itu konsentrator sendiri boleh saya tanya lagi Pak? Boleh. Nah, itu kan ada switch sama hub. Bedanya switch sama hub itu apa Pak? Apakah mereka punya cirinya masing-masing atau sebenarnya sama aja? Ada. Zaman saya dulu kuliah, ya, switch dan hub sangat berbeda jenisnya. Sangat berbeda bentuk dan jenisnya. Switch dulu selalu ukurannya tidak ada yang 5. Zaman dulu ya. Nah, tapi sekarang switch dan hub itu dijadikan satu. Switch/hub. Zaman sekarang loh ya. Dan sekarang ukurannya switch ada yang 5, ada yang 4 begitu. Tetapi zaman dulu tidak ada. Zaman dulu switch dan hub itu sangat berbeda. Switch itu bisa dikontrol mirip dengan router. Itu switch. Tetapi hub hanya sebagai konsentrator kok. Tidak bisa kita atur sama sekali. Hanya dicolokkan saja untuk memperluas jaringan saja. Untuk memperkuat sinyal dicolokkan pakai listrik, udah begitu. Tetapi untuk switch dia punya controller. Begitu. Nah, tetapi sekarang switch dan hub di teknologi zaman sekarang itu disatukan. Ya, switch dan hub sekarang sudah jadi satu. Tidak lagi dibedakan lagi. Dan ditambah lagi dengan router. Jadi switch, hub, router zaman sekarang. Harganya juga murah. Oh, begitu. Kalau zaman dulu beda, switch lebih mahal. Kalau itu Pak, saya mendengar istilah access point itu apa ya Pak? Access point itu tempat untuk kita berkoneksi via wireless. Itu mungkin minggu depan kita bicarakan ya. Ini waktunya adalah 1 menit, Oke, Pak. 28 detik, 1 menit ya. Coba saya terangkan, kalau ini mati, berarti teman-teman akan langsung nanti masuk ke YouTube-nya ya. Karena kita dibatasi oleh Zoom 1 menit ini ya. Jadi besok kita akan bicara mengenai teknologi wireless ya. Yang kemarin Anda praktekkan itu teknologinya semuanya berbasis kabel ya, atau wire ya, atau backbone. Tetapi mungkin nanti setelah itu setelah UAS saja kita bahas kita teknologi berbasis wireless. Ya, nanti kita akan saya jawab di posisi itu aja ya. Lebih enak ya, lebih panjang waktunya ya. Iya, Pak. Oke. Ya. Oke, demikian teman-teman. Ya. Perkuliahan kita jangan lupa untuk habis ini saya akan konversi dulu, butuh waktu ya, sebentar ya. Nanti kemudian Anda bisa presensi di YouTube dan di Siakat, dua-duanya ya. Jangan lupa, jangan salah satu metode. Oke? Ya, teman-teman. Jadi persiapkan diri. Ya, Pak. Lalu presensi sehingga Anda dianggap masuk. Di sini ada 26 partisipan yang masuk hari ini. Yang belum masuk atau bekerja disuruh kasih tahu supaya untuk presensi yang malam, gitu ya, jangan sampai ketinggalan. Nah, untuk penjelasannya Anda bisa saksikan di YouTube ya, dan di Siakat Anda juga nanti akan muncul. Begitu, demikian ya kuliah kita malam ini. Ya.